Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa tata'allaqu zakatu belum wa syartu wujubi zakati fi dhalika ziyadatan ala syurutil arba'atil ammatil mutaqaddimati buduwus salahi. Betul ini. Dan adapun syarat wajibnya zakat fi dzalika pada yang demikian itu, tanam-tanaman dan buah-buahan, ziyadatan padahal lebih, ala syurutil arba'ati atas syarat-syarat yang 4, al-ammati yang umum, al-mutaqaddimati yang terdahulu, buduwus salahi yaitu zahirnya kepatutan, kullan au ba'don padahal seluruhnya atau sebagiannya. Udah ketemu ini semuanya. Baris berapa ini? 8 dari atas. Wa huwa adapun dia zahirnya kepatutan, bulughul hububi wasimari fiha sifatun tutlabu fiha ghaliban. Adapun dia zahirnya kepatutan yaitu sampainya biji-bijian dan buah-buahan, fiha padanya itu sifatan gitu, sampai pada satu sifat, tutlabu yang dituntut itu biji-biji dan buah-buahan, fiha pada sifat itu, ghaliban pada umumnya. Kama qalal musannifu sebagaimana berkata oleh tuan musannif, wa tata'allaqu zakatu bil habbi idza sambala washtadda, dan berta'alluq berhubungan oleh zakat pada biji-bijian, idza sambala apabila telah menangkai oleh biji-bijian, wastada dan telah mengeras oleh biji-bijian, walau fi ba'dihi sekalipun yaitu pada sebagiannya biji-bijian, wabis simari dan dengan buah-buahan, berta'alluq zakat itu idza bada salahuha apabila zahir oleh kepatutan buah-buahan. Wa alamatu buduwis salahi fis samari al mutalawwini,
akhdhuhu fi humratin aw sufratin aw sawadin. Adapun tanda zahirnya kepatutan pada buah-buahan yang berwarna, yaitu mengambilnya buah-buahan itu pada warna merah atau kuning atau hitam. Wa fi ghairil mutalawwini, dan pada selain yang berwarna-warna, kal ainabil abyadi, seperti anggur yang putih, linuhu, yaitu lembutnya, wa tamwihuhu, dan bercampurnya, wa huwa sofa'uhu, yaitu jernihnya, wa jarayanul ma'i fihi, dan mengalirnya air pada anggur yang putih. Wa bi buduwis salahi yamtani'u 'alal maliki tasarrufu bi uklin aw tasadduqin aw ihdain aw bai'in. Dan dengan zahirnya kepatutan tercegah atas pemiliknya oleh berdaya guna dengan memakannya atau menyedekahkan atau menghadiahkan, au bai'in, atau menjual, au nahwi dzalika, atau seumpama yang demikian itu, in kana madzukira yablughu nisaban, jika ada oleh apa yang disebutkan itu telah mencapai ia akan satu nisab. Wa illa falah, dan jikalau tidak mencapai senisab, fala, maka tidak tercegah berdaya guna. Fayahrumu daf'u ujratil hasadi minal hububi, maka haram oleh memberikan upah orang-orang yang memanen daripada biji-bijian tersebut. Wa yamtani'u aklul fariki wal fulil akhdari, dan tercegah oleh makan bubut dan kacang hijau. Wa yajibu ijtinabu dzalika in alima anna zar'ahu tajibu fihi zakatu, dan wajib oleh menjauhi yang demikian itu berdaya guna dan memberikan upah kalau tahu ia akan bawa tanamannya itu wajib padanya oleh zakat. Wa yanfudut tasarrufu fima ada qadraz zakati, dan lulus berhasil oleh berdaya guna pada barang yang selain kadar zakatnya. Wa ma'tida min i'ta'i syai'in walau lil fuqara'i haramun, wa inna wa bihi zakata li'annahu qabla tasfiyati. Adapun apa yang diadatkan orang daripada memberikan sesuatu sekalipun itu bagi orang-orang fakir, yaitu hukumnya haram, dan sekalipun niat ia dengan i'ta memberikan itu az-zakata akan zakat, li'annahu qabla tasfiyati, karena memberikannya yaitu sebelum membersihkan dari biji-bijian dari kulitnya. Lakin nuqila anil allamatir rahmani annahu law dabata qadran wa zakatan
au liyukhrija zakatahu ba'da qillati dzalika ai ba'du falahu dzalika wala hurmata alaihi. Akan tetapi dinukilkan dari orang yang sangat alim Imam Rahmani akan bahwasanya itu andai tercatat ia qadran dari segi kadarnya wa zakatan dan zakatnya au liyukhrija zakatahu ba'du atau agar ia mengeluarkan akan zakatnya sesudahnya, sesudah memberi itu, falahu dzalika maka boleh baginya oleh yang demikian itu memberikan, memakan dan seterusnya. Wala hurmata alaihi dan tidak ada keharaman atasnya. Wa hadza kulluhu ba'da in'iqadil habbi wa buduwis salahi. Adapun ini hukum seluruhnya yaitu sesudah tersimpulnya biji-bijian dan dohirnya kepatutan. Amma qablahu, adapun sebelum in'iqadil habbi dan buduwis salah, fala hajra maka tidak ada pencegahan li adami ta'alluqi wujubi zakati fi dzalika hina idzin, karena ketiadaan ta'alluq wajibnya zakat pada yang demikian itu biji-bijian dan buah-buahan hina idzin seketika ini sebelum dohirnya kepatutan. Li'annahu lam yabdu salahuhu, karena bahwa buah-buahan itu, biji-bijian itu belum dohir oleh kepatutannya. Wa nuqila anil azizi annahu la tajibu zakatu bishtidadil habbi illa idha salaha lil iddikhari. Dan dinukilkan daripada Imam Al-Azizi oleh bahwasanya yaitu tidak wajib oleh zakat dengan sebab mengerasnya biji, illa kecuali wajib zakat idza salahalil iddikhari, apabila patut ia untuk disimpan. Wahina idzin, dan seketika ini tidak wajib, ya juzul aklu, boleh oleh memakan, minal fariqil ladzi yuba'ul ana, daripada bubut yang dijual pada sekarang ini. Wa kadal fulul akhdaru, begitu juga kacang hijau, qabla salahiyati dzalika lil iddikhar, sebelum kepatutan yang demikian itu untuk disimpan. Wa hadhihi daqiqatun, ini adalah masalah yang pelik, yughfalu anha, yang dilupakan orang daripadanya. Wa indal imami Ahmada, dan menurut Imam Ahmad, yajuzut tasarrufu, boleh oleh berdaya guna, bil akli dengan memakan, wal ihdai dan memberi hadiah, wala yuhsabu alaihi dan tidak dihitung atasnya. Fala ba'sa bitaqlidihi, maka tidak mengapa dengan taklid kepada Imam Ahmad, fi dzalika, pada yang demikian itu yajuzu, hukum boleh. Wa idza bada salahu lil hububi wasimar ta'allaqa biha wujubuz zakati, dan apabila zahir oleh kepatutan bagi biji-bijian dan buah-buahan, maka berta'alluq dengan biji-bijian dan buah-buahan wujubuz zakati, oleh wajibnya zakat. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama
bahwa zakat ini memiliki syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Artinya syarat-syarat umum meliputi berbagai macam unsur daripada benda-benda yang dikenakan wajib zakat. Dan ada syarat khusus, yaitu pada benda tertentu ada dan belum tentu benda yang lainnya ada syarat itu, namanya syarat khusus. Ngaji bab zakat ini kita dididik oleh agama agar supaya kita menjadi orang kaya, agar supaya kita menjadi orang kaya. Maka orang-orang yang ngaji bab zakat itu maknanya orang yang akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala niatnya benar, lempeng. Tapi kalau niatnya ngaji bab zakat, gue mustahik, bukan ya. Kalau itu yang muncul, maknanya ngaji bab zakat itu pengen dijadikan oleh Allah orang miskin, karena dia pengennya dibagi. Maka ngaji bab zakat ini biar kita bisa sempurna ngamalin ajaran Islam. Tidaklah kita bisa sempurna seperti ngaji kajian bab zakat kalau kita tidak punya harta. Jadi sehingga ada dorongan, kalau saya punya harta kayak begini, saya mau amalin ajaran Rasulullah ini, maka maknanya ada keinginan memiliki harta. Itu begitu, ada keinginan itu. Mana syarat umum yang dulu udah kita kaji adalah syaratnya Islam, udah kelewat, yang punya muslim. Begitu syaratnya adalah merdeka, syaratnya pemiliknya adalah jelas, tertentu, bukan wakaf kan tidak jelas pemiliknya, pengelola yang jelas, nadhir gitu, wakaf kebun, sawah gitu. Begitu. Dan tentu ada senisab. Ini namanya disebut nisab, itu batas minimum wajib zakat. Nah, kata Syekh Nawawi pagi ini dalam kajian kita, di samping syarat-syarat yang umum itu, yang empat tadi, Islam, apa, merdeka, jelasnya pemilik, dan nisab, ada syarat tambahan pada masalah zakat tanam-tanaman dan zakat biji-bijian. Kalau yang disebut biji-bijian cuman dua, kurma, buah-buahan gitu. Kalau yang dimaksud buah-buahan cuman dua, kurma sama buah anggur. Ini aja yang akan kena zakat. Kalau kita nggak ada nih zakat buah-buahan, nih nggak ada, karena kita enggak layak, jarang hidup nggak berbuah juga, kurma sama anggur nih. Begitu.
Ya mungkin di beberapa daerah kita ada, tapi umumnya kita nggak ada, karena dia perlu panas ini kurma baru berbuah. Biji-bijian itu maknanya tanam-tanaman. Ini tentu yang dizakati adalah yang menjadi makanan pokok. Makanya buah-buahan yang bisa dijadikan makanan ya kurma, kismis orang kita sebut, anggur, itu bisa. Orang Arab enggak makan nasi, makanya kurma aja, biasa. Kuat-kuat, emang makanannya itu bisa disimpan. Begitu orang Arab. Kalau kita enggak bisa, biar habis makan roti sekaleng juga. Kalau belum kena nasi uduk boleh ditanya, udah makan belum? Tuh belum. Begitu. Ini enggak cocok di kita, tapi ini ngaji. Islam hadir bukan buat orang kita saja, tapi buat muslim sedunia. Kalau kita lagi nggak cocok nih ngaji dengan materi lapangan kita, namanya ilmunya kita, ilmunya. Begitu. Suatu saat kan bisa aja dikirim dari Kebon Jeruk jadi TKI di Iran, iya kan? Di mana? Lah dia tahu tuh hukumnya. Ini Jakarta enggak ngajakan. Begitu hukumnya. Ini ngaji itu. Kalau dikata bagi kita namanya bukan ilmul hal bagi kita. Wong ilmu ini ada ilmul hal, ada ilmu ghairu ilmil hal. Ilmul hal itu ilmu yang kita hadapi, itu ilmul hal, begitu yang kita hadapin. Tapi kitab fikih itu karena dikarang bukan untuk lokal, apa aja ada, sehingga yang nggak kita hadapi juga ada, karena boleh jadi orang lain menghadapi itu, gitu. Dimana kitab fikih yang bukan kitab lokal Indonesia itu kalau udah ngomong binatang nanti zakat binatang, masya Allah diterangin panjang lebar. Kalau punya kambing 40 zakat seekor, terus sampai 120, 121 baru 2, terus aja sampailah 200 lebih baru 3, baru kemudian kalau udah punya banyak di atas itu per 100 ekor 1. Itu diterangin panjang lebar. Kalau buat kita bukan ilmul hal, tapi karena ada di kitab nggak mungkin kita baca loncat. Begitu, kita harus bedah ilmu itu. Tapi kita enggak, karena orang kampung kita punya kambing 5 aja banyak apa dikit? Tuh banyak, gitu. Baru 5 dong, apalagi punya 40, begitu, begitu. Tuh, banyak banget. Padahal itu dikit, karena orang di Arab paling dikit orang punya kambing 5.000, 10.000, itu dikit mereka. Karena emang kehidupannya begitu, maka diterang-terangin, gitu. Dan Islam kan begitu. Kalau kita enggak begitu. Jadi ada namanya ilmu enggak kita hadapi sekarang, gitu. Tapi itu ilmu. Mana tambah kedua adalah biji atau tanam-tanaman. Tanam-tanaman ini yang bisa jadi makanan pokok. Pertemuan yang lalunya begitu. Ya seperti padi dah. Nah ini ada, walaupun di kita orang nih kota besar udah kagak ada. Mungkin dulunya Kebon Jeruk juga serba sono-sononya banyak sawah begitu ya. Sampai basmol dulunya sawah begitu ya. Dulunya begitu. Ada juga yang rawa, makanya kan banyak kampung rawa, rawa buaya, rawa ini, rawa itu, rawa. Kira-kira begitu. Nah, mana syarat tambahannya?
Di luar syarat yang 4, kalau terkait zakat tanam-tanaman, padi dah, jagung, begitu, dan seterusnya, memang jadi makan pokok, dan buah-buahan, anggur dan kurma, syarat tambahannya untuk wajibnya zakat adalah buduwus shalah. Syarat tambahannya pada buah-buahan dan biji-bijian adalah buduwus shalah, zahirnya kepatutan pada buah, pada biji, gitu. Ini makna wa syartu wujubiz zakati fi dzalika ziyadatan ala syurutil arba'atil ammatil mutaqaddimati buduwus shalah. Syarat wajib zakat buah-buahan dan tanam-tanaman, biar gampang padi aja dah kalau orang kita, biar gampang tuh. Begitu. Di samping syarat yang sudah lewat yang 4 itu, ada tambahan syarat kudu nampak. Ini udah patut nampak bakalan panen. Begitu. Namanya dohir kepatutan, bukan baru nanem. Kalau padi baru nanem doang zakat belum, sebab belum tentu berbuah. Begitu, belum tentu. Harus ada nampak kepatutan. Baik itu seluruhnya, ibarat padi berarti menguning. Begitu, udah mulai menguning meski seluruhnya, au ba'dun, atau baru sebagian udah ada tanda-tanda udah menguning, bijinya udah mengeras. Meski di situ tuh baru akan ada ngomongin Anda belajar zakat nih, sebab ini bakal zakat, bakal zakat. Namanya bakal belum tentu. Ada senisab enggak? Nanti kan begitu syarat-syarat yang lainnya. Tapi ini bakal terkena zakat nih, bakal terkena zakat. Itu begitu, yang kayak begitu. Apa itu nampaknya kepatutan? Kata Sayyidi Syekh, wa huwa bulughul hubub wa simar fiha sifatan tutlabu fiha ghaliban. Yang namanya dohir kepatutan itu bila mana biji-bijian itu telah sampai pada satu sifat, satu ciri yang dia bakal dipetik, dituntut. Ketika ciri itu udah mulai itu dipertimbangkan. Begitu juga buah-buahan bakal ada tuh kalau sudah begitu. Sehingga maksudnya nampak kepatutan tuh bagaimana? Bila mana bentuknya biji, kata Tuan Musonib, padi umumnya itu telah bertangkai, sudah muncul tuh gitu. Orang kampung nyebutnya merkatak, begitu bahasanya itu. Begitu ya di Tegal. Apa maratak? Oh, meratak. Nah, iya, baik, ini kan orang Tegal ini. Itu begitu. Dan telah mengeras. Biji itu udah bukan air. Kalau ibarat padi, padi itu sebelum nanti ngeras jadi begitu tuh cair dulu gitu, isinya air kayak susu begitu putih. Entar lama-lama mengeras. Kalau masih air doang, belum ada hubungan ngomongin zakat, karena belum tentu panen. Tapi kalau sudah berbentuk biji, ini namanya siap panen, siap panen, siap panen, begitu, siap. Itu begitu tuh aturannya. Ini mah baru cikal bakal, cikal bakal. Begitu. Nah, itu makna wa tata'allaquz zakatu bil habbi idza sambala wastada walau fi ba'dhi. Manakala biji-bijian di antara unsur yang kena zakat itu kayak padi begitu, yang makanan pokok, kapan kita ngomongin zakatnya? Bila bijinya udah mengeras dah,
udah mengeras di pohonnya tuh, belum dipanen, cuman siap panen, udah siap. Ini udah panen, ini mau begitu, udah jadi begitu. Ini baru dia bakal menghitung zakat. Belajar tuh masuk syarat-syaratnya. Nanti kan senisab enggak begitu, nanti itu bakal dia belajar karena sudah kemari. Begitu, sudah kemari. Itu begitu. Kayak kita ngaji bab haji, kalau kita belum nyetor dan berangkatnya masih lama udah nyetor, belum wajib. Gua sudah nyetor, berangkatnya katanya yang saya dengar 25 tahun lagi, belum wajib. Dia belajarnya tuh nanti tahun depan secara hitungan pemerintah apa tuh udah keluar apa tuh porsinya, baru tuh sekarang kudu belajar dah karena udah wajib dia, karena siap berangkat namanya. Kalau yang masih 25 tahun lagi belum ilmul hal, tapi menuntutnya manfaat. Begitu kayak kita ngomongin padi, ngomongin anggur, kurma, ya kagak ada kebun kurma, kagak ada. Kurma udah ada di toples setengah. Nah itu nggak diomongin, ini enggak. Yang ini kita ngomongin ngaji begitu. Kalau kemudian buah-buahan ini bagaimana yang namanya nampaknya kepatutan sebagai syarat pada buah, maka kalau yang namanya buah kurma anggur gitu ini akan dibedakan. Karena ada yang punya warna, ada yang tidak punya warna. Artinya ciri matang, ciri mentah, beda. Bila mana buah-buahan itu memiliki warna, maka baru disebut zahirnya kepatutan, nampaknya kepatutan. Bila mana telah berubah warna, bisa menjadi merah, anggur merah, bisa menjadi kuning, bisa menjadi hitam, begitu. Itu berubah itu baru kita ngomongin zakat. Karena udah siap barang ini pasti panen, tidak bakalan gagal. Begitu, gagal gitu secara zahir syariat. Ya bisa aja nanti bakal dirobohin lah sama Allah. Yang tadinya mau bagus, nggak bagus, ngeroboh semuanya kena badai atau kebanjiran semuanya, jadi nggak bagus. Tapi nggak bakal berubah menjadi mentah lagi gitu. Karena ini udah namanya zahir kelayakan, udah jadilah bahasa kitanya. Zahir kepatutan tuh udah jadi begitu. Tapi kalau buah-buahan itu tidak berubah warna, seperti anggur yang putih, antara mentah sama matang warnanya sama, begitu saja. Mentahnya begitu, matangnya begitu. Enggak kemudian menjadi berubah kulit, menjadi berubah. Kalau itu modelnya anggur ini, maka wajib zakatnya bila udah ada air nih di dalamnya, berair. Oh, udah ininya. Jadi ini udah zahir kalau udah begini, karena nggak ada perbedaan antara mentah ya sama matang. Kalau padi kelihatan jadi kuning gitu, itu namanya mutalawid, berwarna gitu, berwarna begitu. Kayak buah-buahan kita aja, cuman nggak kena zakat. Kayak pisang, ada yang hijau tetap hijau tapi matang, ada yang hijau jadi kuning matang. Ini namanya ada yang warna, ada yang tidak berubah warna. Begitu. Nah, kalau kemudian kita buah ini
atau padi, biar gampang di kita, sudah masuk pada buduwus shalah, udah nampak kepatutan, kelayakan ini siap panen, secara hukum kita si pemilik daripada buah-buahan atau tanaman itu dilarang berdaya guna, dilarang petik. Kalau anggur nih, kurma, jangan diapain dulu, jangan. Begitu. Nih hukumnya nih. Yang umum. Enggak boleh kita makan. Ya udah kan udah matang sebelah mari padi, udah panen kuning. Yang ono sih belum. Udah kita potong aja dah. Kita giling, kita makan. Jangan. Belum boleh berdaya guna. Atau kita sedekain aja dah sama orang. Enggak boleh. Kita hadiahin. Tuh, apa bedanya sedekah sama hadiah? Bedanya kepada siapa diberikan. Kalau diberikan kepada orang mulia yang kita hormati, bahasanya hadiah. Kayak orang tua gitu. Kita mau ngasih sama orang tua, jangan nyak nih sedekah gue sama nyak, kurang ajar. Begitu. Sedekah itu orang yang lebih rendah dari kita. Gitu. Kalau hadiah tuh orang yang lebih mulia dari kita. Hadiahnya hadiah, biar kata 1000 perak hadiah, tidak karena memberinya bukan karena kasihan, begitu, tapi karena bentuk penghormatan. Tuh hadiah dan sedekah. Makanya di sini ada bahasa sedekah, ada hadiah. Atau menjual, tidak boleh berdaya guna tuh bila memang mencapai 1 nisab. Bila tanaman ini mencapai 1 nisab, biar gampang, setondah kurang lebih bisa kalau berbentuk beras 825 kilo begitu. Kalau ada kulit-kulitnya setondah gitu. Tanaman ini banyak, padi itu, maka kemudian jangan diapa-apain dulu, biar nanti enggak mengganggu zakatnya. Jangan sampai kita makan barang yang belum dizakati, bakalnya jadi repot, campuran. Kalau campuran bakal jadi masalah gitu. Karena motor kalau campuran jalannya ndet-ndetan. Kalau murni lancar. Kalau air kagak jalan. Kita begitu. Ada orang kadang ibadah, kadang kagak. Kadang ibadah, kadang kagak. Patut diduga bensinnya ya campuran. Kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh. Patut diduga bensinnya air. Begitu. Ini ibadah terus. Nah, husnudzon kita bensinnya ya pertama begitu murni begitu. Nah, karena itu agama hati-hati. Ketika ini padi ini udah menguning, jangan main kita potong. Begitu, entar dulu begitu. Untuk keperluan dipotongnya tuh dimakan kita, atau disedekahin, atau dihibahin, dihadiahin, atau dijual. Jangan begitu. Kalau mencapai senisab, kalau enggak mencapai senisab enggak apa-apa. Kalau enggak mencapai senisab, udah kebaca enggak ada zakatnya kita. Begitu, udah kebaca, udah makan aja. Begitu aturannya. Sehingga bagaimana kita ngupahin orang yang ngambilin padi, dari situ upahnya. Asal hukumnya dalam mazhab haram ngupahin padi diambil daripada hasil padi yang belum dizakati ini. Meski sudah masuk buduwus shalah, ini ndak bisa didaya gunakan, tar dulu. Dihitung biar detil dulu. Percisnya dapat berapa, baru kita hitung. Zakatnya berapa, baru ini punya kita.
Sebetulnya kalau kita tarik ini kajian fikih pada ilmu ekonomi, ilmu bisnis, bisnis tuh begitu. Kalau orang pengen maju, nih saya tarik dalam ilmu ekonomi daripada bab zakat pada turunannya. Kita dagang apa? Apa aja? Gelas ini 5.000 modalnya. Kita jual 7.000, berarti selisihnya 2.000. 2.000 ini bukan untung, apalagi 7.000-nya. Di dalam ilmu dagang diatur sama Islam, diatur, sehingga kita harus benar-benar melihat, oh ini modal 5.000 nih, 2.000, berarti 2.000 dikali sekian piece, totalnya sekian. Nih ada duit 100 juta, berarti keuntungan kita 100 juta. Enggak, dari 100 juta ini berapa modalnya yang untuk beli gelas lagi, kan begitu. Biar kita jangan happy-happyan stres airnya. Yang kita pakai duit modal mulu, ternyata pantas saja barangnya habis. Dagang sebulan, alhamdulillah habis. Apanya? Barangnya sama modalnya. Ini nggak punya ilmu bagian begini nih. Biar dihitung, ini ada 100 juta. Nah 100 juta ini mana tuh modal tadi? Modalnya biar gampang 60 juta. Ya udah, berarti 40 juta untung. Ntar dulu. Begitu 40 juta, ada nggak yang kita perlu bayar? Begitu, ibarat kita ngewarung, umpamanya bayar listrik, oh itu udah pasti tiap bulan. Itu potong dulu. Walaupun duitnya di situ, potong sekian. Apalagi kontrakan, ini ngontrak setahun sekian, berarti potong dulu, baru dipotong-potong. Dari 60 juta modal, sisa 40 potong-potong, sisanya cuma 15 juta. Itulah baru namanya keuntungan bersih, net. Baru pakai tuh yang ono. Begitu. Jangan semuanya pakai, yang penting duit ada, padahal ini duit orang juga, mana barangnya titipan orang, udah gampang pakai aja. Jebol akhirnya dagang nasi uduk, kejual juga rumahnya, karena modalnya makan, mana modalnya dapat mie. Ini nggak memahami konsep begitu. Di dalam bisnis Islam tuh diatur mana ini, kalau ada karyawan, mana karyawan dipotong dulu, perusahaan kita company atau tidak, kita harus hitung ini adalah karyawan berapa, kalau karyawan sekian tahun dia kerja berapa, ini lembur enggak, lemburnya berapa per jam, kan diatur di dalam kerja. Enggak asal udah ada yang kata gua mah kayak gitu-gitu aja, susah ujungnya. Perasaan menduit banyak juga ini duit, ada 400 juta banyak, padahal duit orang juga tuh, titipan baju belum dibayar, titipan ini belum dibayar, dianggap duit dia, ujungnya dia pakai, ditagih, dia puyeng, ujungnya kena corona, kolab begitu, karena dia tidak bisa menghitung. Inilah turunan daripada kajian ini, tapi istitrat, bukan karena kita kajian ekonomi di dalam dunia bisnis, tapi masih bab zakat. Zakat begitu, entar dulu, jangan makan dulu, jangan sedekah dulu dari padi ini, jangan hadiahin dulu, jual entar dulu, entar masih ada ini ta'alluq zakat ini, entar dulu, begitu. Tuh fikih, jangan upahin dari situ aja, dipanen karena kita nggak ada duit, udah upahnya dari situ aja, belum zakat tuh. Bagaimana tuh yang belum dizakat itu udah diambil dulu sama orang, itu belum zakat, kita buat upah begitu. Nah, dalam mu'tamad madhab ini tidak boleh fayahrumu daf'u ujratil hasadi minal hubub, haram memberikan upah pemanen dari padi itu, jangan dari situ, jangan begitu. Tuh yang mu'tamad begitu. Bagaimana makan yang hijaunya? Kalau ibarat anggur, makan ininya, jangan dulu begitu, jangan begitu. Kita wajib hindari itu begitu, karena barang tanaman kita
ada hubungan dengan zakat. Jadi bagaimana tuh kalau adat-adat masyarakat yang disebut nyebokin, tahu nyebokin nggak? Biasanya saya nggak paham kalau di Kebon Jeruk begitu. Biasanya nih, walaupun bukan barang zakat, saya sedikit contoh di perkampungan itu, dia nanam apa? Timun suri. Baru panen pertama, diambilin beberapa, dibagi tuh sama tetangganya. Namanya disebutnya nyebokin bahasanya. Bahasa orang dulu. Jadi adatnya tuh begitu. Buah pertama disedekain, betul. Disedekain. Tuh, disedekahin. Ini bagaimana nih? Kata Syekh Nawawi, wa ma'tida min i'ta'i syai'in walau lil fuqari haramun. Begitu. Apa yang telah berlaku pada adat, buah anggur baru panen sedekain, ini haram. Karena ini buah anggur ini ada ta'alluq zakat. Belum kita zakati, kita itu begitu. Nggak boleh. Udah saya niatin aja yang udah dipotong sebagai zakat aja. Sekalipun niat zakat, karena belum dihitung total. Dilihat dulu dah, dilihat dulu. Begitu. Haram tuh begitu hukumnya, begitu. Kenapa? Karena ini belum dirapihin semuanya. Itu satu pendapat yang mutamad. Namun Imam Rahmani mengatakan kalau memang ukurannya benar, telah tercatat dengan betul zakatnya, kadar yang ada berapa, begitu, yang nanti bakal dia keluarkan zakatnya. Kata Imam Rahmani, boleh saja dan tidak haram. Yang penting sesudah zahir kepatutan. Tuh. Kata Imam Rahmani, asal dicatat. Makanya ada adat tuh di Banten itu, sebagian daerahnya ada adat, saya nggak paham di Jawa nih, yang padi-padi ini, ngupahin orang itu kerja itu, manen padi nanti 20% upahnya. Jadi kalau dapat 50 kilo, 10 berapa itu? 10% ya. Pokoknya 51 namanya. Jadi kalau dapat 50 kilo, dapatnya 10 kilo. Begitu. Istilahnya mereka 51. Kalau dapat 5 kintal, dapat upahnya sekintal yang manen. Tapi upahnya dari situ. Upahnya dari situ. Karena upahnya dari situ, sehingga zakatnya mengurang. Yang tadinya zakat itu adalah 1 ton, jadi berubah menjadi 8 kintal. Karena yang 2 kintal udah diambil orang. Yang 2 kintal. Jadi ngitung zakatnya mengecil. Jadi lebih berat. Hitungannya berat. Yang tadinya 1 ton, ngitungnya berarti zakatnya sekintal karena pakai irigasi. Nanti dibawa tuh hukumnya. Karena ini udah dibuat upah 2, ngambilnya jadi yang tadinya 10, 1 ton jadinya 8 kintal. Karena yang 200 kilo udah dibawa sama yang manen. Upahnya dari situ. Enggak apa-apa, asal dicatat. Makanya itu dicatat. Yang udah dibawa itu secara umum masuk juga. Karena itu ngitungnya enggak 10 tapi 8 ngitungnya. Karena yang 2 udah dibawa orang. Jadi itu dihitung. Enggak kemudian dibalikin di 10, nanti itu enggak masuk hitungan. Kalau di 10 yang ada berapa? Biar gampang, yang ada seton.
yang ada seton, ya udah zakatnya 10 gitu. Yang itu enggak, itu harus dihitung, masukin. Makanya ngambilnya 8 ditambah 2 yang dibawa, totalnya sama-sama 10. Ini namanya mengikut Imam Rahmani. Jadi sehingga ngambil upahnya dari situ, sehingga ngitung zakatnya berkurang. Yang tadinya 1 ton jadinya 8 kintal, karena yang 2 udah dibawa dia, sehingga yang 2 itu masuk lagi pada hitungan walaupun barangnya nggak ada. Sehingga biar nggak puyeng barangnya nggak ada, kemudian harus dizakati juga, dikecilin hitungan itu menjadi 8 kintal begitu, suruh zakat 1 begitu, gara-gara yang 2 tuh udah diambil gitu. Kalau dibalikin ya 10 1 sama, cuman yang ini tetap bakal dikasihin dia sebagai upah. Itu ada adat seperti itu. Kalau kata Imam Rahmani, asal tercatat kadarnya, berapa yang dibawa, berapa kilo, zakatnya kita udah paham, bakal nanti dikeluarin sesudah dia itu, boleh saja dan tidak haram. Yang penting catatannya buah itu sudah buduwus sholah, begitu, buduwus sholah, begitu, sehingga nggak perlu dilarang-larang. Yang penting belum, nggak perlu dilarang, nggak perlu orang tuh. Kenapa? Karena belum ta'alluq wajib zakat kalau sebelum buduwus sholah. Sehingga kata Imam Rahmani, catat saja nggak apa-apa. Bahkan kata Imam Azizi di dalam kitabnya, tidak wajib zakat itu timbang untuk baru mengeras biji, bukan buduwus sholah. Ta'alluq daripada wajib zakat itu layak disimpan, bukan baru doang. Nanti kata Imam Azizi, kalau sudah kering giling, udah rapi, kalau ibarat padi kering giling layak disimpan. Kurma udah dijemur segala macam, udah layak, udah jadi tamer namanya, tamer tuh, itu udah kurma kering. Kalau udah kering, udah layak disimpan. Kata Imam Al-Ajizi, baru ada namanya wajib zakat. Kalau belum, kalau masih ditangkai, kalau kata Imam Ajizi, boleh dia ngambil, boleh dijadikan upah juga, ya boleh dah, karena belum kering, enggak apa-apa. Ini perbedaan daripada pendapat ulama. Silakan saja. Jadi di kurma bagi-bagi dulu, sedekain buat orang yang ngelihat, kasih, enggak apa-apa. Kalau kata Imam Al-Ajizi, boleh saja begitu, karena patokannya illa ida solaha lil iddikhar, kecuali ta'alluq zakat itu bila layak itu biji-bijian untuk disimpan. Dan ada pendapat di luar madhab Syafi'i, adalah madhab Hambali, lebih ringan. Apa itu madhab Hambali lebih ringan? Kata Muhammad, kalau padi itu udah menguning, ada teman kita, nih padinya bagus, ente mau, saya mau nyobain barang ya 5 liter lah buat makan, ente ambil aja, ente ambil, silakan ambil, bawa pulang. Kata Imam Muhammad, enggak apa-apa. Kata Imam Muhammad nih, sedekain. Terus itu yang diambil orang tuh dihitung zakat enggak usah, itu mau daya, enggak apa-apa. Kata Syekh Nawawi, fala ba'sa bi taqlidihi, kagak ngapain teh taklid Imam Muhammad kalau begitu. Yang orang ambil ya udah, enggak dihitung zakatnya. Jadi kalau pakai madzhab Ahmad, ibarat padi yang tadi jadiin upah itu begitu, atau disedekain nama orang itu, tetap aja baliknya bukan 8 kintal 1, 10 1, jadi ringan. Yang udah diambil orang ya sudah. Ini dalam madhab Hambali jauh lebih ringan. Yang diambil orang enggak dihitung
zakatnya, enggak dihitung zakatnya dalam mazhab Hambali. Fala basa bi taqlidih, kata Syekh Nawawi, enggak mengapa. Anda mau taklid Imam Ahmad juga boleh juga. Ini informasi menggirangkan bagi para petani-petani itu yang seperti kayak begini nih, begitu. Maka bila mana biji-bijian sudah nampak kepatutan, di sana ada ta'alluq zakat. Bila mana ada buah-buahan udah nampak kepatutan, maka di sana ada ta'alluq zakat. Begitu ta'alluq zakat. Namun ta'alluq zakat ada terkoreksi oleh ulama seperti Imam Al-Azizi, bukan sekedar baru nampak menguning, udah mengeras biji, tapi sudah digiling, udah dijemur, layak disimpan, baru di situ kita ngomongin perhitungan tentang zakatnya berapa. Namun yang muktamad dalam mazhab, kalau siap panen harus lebih rapi. Di dalam aturan bab zakat, jangan sampai kita makan barang zakat, jangan kita makan barang kotor, padahal barang bersih juga punya kita banyak, supaya kita selamat di dalam ibadah kita, supaya selamat dalam ibadah kita. Yang kayak begini di dalam dunia bisnis suka dihitung. Penutupan di dalam stop opnam istilahnya itu tanggalnya enggak nyampe tanggal 1, tanggal 25 ditutup. Begitu tanggal 25 supaya menghitung gaji berapa, ini berapa. Kalau tanggal 1 dia ngitung gajinya keteteran anak buahnya, kapan ini gaji, barang berapa, apa yang harus dilunasi, jadi puyeng. Maka ada yang model kayak begitu di dalam dunia dagang, begitu. Yang kayak begitu. Ala kulli hal, bahwa zakat padi atau zakat tanam-tanaman ini, di samping orangnya harus muslim, orangnya harus merdeka, orangnya adalah pemiliknya jelas, bukan barang wakaf, begitu, sawah wakaf, bukan begitu, jelas pemiliknya, begitu. Kemudian itu satu nisab. Hubungan zakatnya ini nanti dengan dohirnya kepatutan, begitu tuh, dilihat buah ini benar, kalau enggak ya enggak zakat. Makanya zakat padi itu berat, begitu, karena memang bisa saja hasilnya berat, hasilnya banyak, begitu. Nanti di bawah ini hitungan nisabnya seberapa daripada zakat buah-buahan dan zakat biji-bijian. Singkatnya, ngaji kita hari ini, bila kita termasuk adalah seorang petani, begitu, tukang nyawa, beladang, maka aturan zakat ini harus dilihat. Mana barang yang harus kita zakati adalah makanan pokok, apa saja yang bisa jadi makanan pokok yang disimpan, begitu, dalam waktu normal, dan dohirnya kepatutan menjadi ta'alluq wajibnya zakat pada tanam-tanaman dan pada buah-buahan. Kurang lebih demikian ya dari apa yang kita baca ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi luar, silahkan. Baik. Terima kasih. Ya. Ada orang yang berpendapat zakat, maaf ya, sedikit penghasilan itu disamakan dengan zakat dari apa namanya? Iya.